yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga. Kembali kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih atas kebaikan-Mu. Dari mulainya ibadah kami ini pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati dan menolong kami Bapa. Tuhan Yesus, kami bersama kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan, Kau berikan Roh Kudus kepada kami agar kami bisa memahami apa yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Sebagai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan yang mempunyai kebenaran ataupun kekuatan Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hamba-Mu menyampaikan firman-Mu sesuai dengan isi firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan kepada semua Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom, aman-aman. Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 4 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakannya dalam bahasa Batak, dan yang diikutinya dalam hati. Ende siansi David. Saya alusi maau ali di batan ni hati buraku yang jauh jala palubang au jumpa hutan asimarham di au jala tanimon matangki ya hamu pinopas ni juma sadia lelengon dolia hamu di hasa lauki sadia lelengon doha holongan ni rohamu naso hasea jala yomonuna unang seboto hamu marha surungan do dibayo Jahoba akasian nama tua ditanihon Jahoba domolo hujung ibana polsobon hamu hian maasa unang dapoton dosa masusari maro hamuna dumro di kuduman hamu asa senang hamu pelehon hamu ma pelean hatiburan jala marhasusan tu Jahoba mahamu landu akam mamanduk tung isem mamanduk pakon na dengan tuhita alai ali Jahoba sai pasudakon matuhan Tuhan sondang ibudi Gumandang dolas niuhaku dilehon hosian ni nasida di hamamasan di ilon emedohot anggur na gabis itu. Senang doa upapia kubut mamitur no aisa sada ho doali Jahoba asunang al maru. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia. Mazmur 4 ayat 1 sampai ayat 9. Untuk pemimpin biduan dengan dengai kecapi mas modal, apabila aku berseru jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaan dinodai? Berapa lama lagi kamu dicintai yang sia-sia dengan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari wajah kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita padaku lebih banyak daripada mereka. Ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur, dengan tentram aku mau mengabarikan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkau-lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam di nama. Baik, Amalina. Baik, Amalina. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yusita Ria. Saya prodi teologi semester 6 Amalina dan saya dari Nia Selatan. Guru mama baru. Dia Amalina, kami di sini magang. Jadi Amalina, di sebelah sana ada teman saya Giovanni Sianaan.
Jadi Amalina kami di sini untuk membuat pelayanan. Sekaligus magang itu masih ada mata kuliah yang kami ampu atau yang kami tempuh. Jadi Amalina mohon dimaklumi Amalina kalau bahasa Batak saya berpasir-pasir, mungkin nggak berpasir-pasir ya Amalina, mungkin berbatu-batu Amalina, karena saya belum nias. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih Amalina kepada jemaat yang ada di sini dan pengurus-pengurusnya, apalagi jemaat, karena diberikan kesempatan kepada kami sangat bersyukur dan terima kasih Amalina. Jadi Amalina, tema kita pada nama minggu kita pada hari ini Misericordia Domini atau Minggu Kasih Setia Tuhan. Tema kita pada hari ini cahaya wajah Tuhan yang menyinari kita, atau bahasa Bataknya Sundang Nibuhi di Bata nama Mendagmi kita. Mazmur 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ini merupakan bagian nyanyian doa syukur, kedekatan dan penyembahan Daud kepada Tuhan yang dilakukan oleh Daud setiap malam amalnya. Apakah kita amalnya di sini? Apakah kita setiap malam kita memuji Tuhan? Jangankan membuat lagu-lagu indie, tetapi apakah kita berdoa kepada Tuhan setiap kita tidur amalnya? Apakah kita sedang bersyukur kepada Tuhan amalnya? Sebagai pesan dari Mazmur ini dihubungkan dengan pergumulan dan pengalaman nyata penulis atau Daud ini yang mencerminkan situasi dan kondisi spiritual Daud dalam kesesakan atau kedekatannya dengan Tuhan Allah. Bagaimana syair nyanyi doa Daud ini? Kita berjumpa tiga kelompok pribadi amalnya di dalam ayat ini, yakni Daud, pribadi orang-orang banyak atau orang banyak, dan pribadi Tuhan Allah sebagai pusat kehidupan Daud. Ini yang menjadi perenungan dalam khotbah Minggu Misericordia Domini atau Minggu Kasih Setia Tuhan. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana kehadiran Tuhan dan cahayanya untuk menyinari hidup kita. Mari kita bersama-sama memperhatikan pesan yang terkandung dalam teks ini dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Pribadi yang ini anak-anak selaku manusia yang lemah, sesak, sepi, tidak ada yang mengerti bentuk kasih sayang, butuh didengar seruan doanya. Kita bisa melihat ayat 1 dan ayat 2. Kemuliaannya dinodai, dipilih dan dikasih serta akrab dengan Tuhan Allah. Ayat 3 dan 4. Dan Tuhan menyinari dengan cahaya wajah Tuhan, memperoleh sukacita, damai sejahtera, dan diam dengan aman dari Tuhan Allah. Ayat 8-9. Daud dari pengalaman spiritualnya bahwa Tuhan Allah itu adalah sumber kehidupan dan kekuatan yang pasti dan takkan tergoyahkan anak-anak. Pribadi orang-orang atau orang banyak yang tadi itu akan kelompok ini diungkapkan dalam syair nyanyian doa Daud adalah orang-orang banyak dengan mengutamakan kebutuhan lahiriah atau cinta yang sia-sia dan mencari kebohongan anak-anak. Suka menodai harga diri dan abai akan perhatian dan kasih sayang Tuhan. Ayat 3, 5, dan 7. Pribadi Tuhan Allah menjadi saudara dan andalan Daud dalam kehidupannya. Tuhan adalah syair nyanyi doa Daud ini adalah Tuhan Allah yang peduli, mengerti, murah hati, penyayang, dan membenarkan dan yang memberikan kelegaan serta mau mendengarkan seruan doa dan berkenan cahaya wajah Tuhan yang menyinari hidup orang percaya. Ayat 1 dan 2 sampai 7. Tuhan Allah ini patut dipercaya dan diberikan korban persembahan yang benar. Ayat 6. Melalui ayat ini kita melihat bagaimana supaya wajah Allah bisa menyinari diri kita anak-anak. Yang pertama anak-anak, kebutuhan akan kehadiran Tuhan atau kita butuh kehadiran Tuhan anak-anak. Mazmur 4 ayat 1 dan 3 membawa kita ke dalam pengalaman pribadi seseorang yang berdoa kepada Tuhan dalam saat-saat kesulitan. Apakah kita anak-anak saat sulit-sulit kita, apakah kita datang kepada Tuhan atau datang ke yang lain? Benar anak-anak, ada satu kesaksian saya ini adalah kejadian yang sangat benar-benar terjadi anak-anak. Saat anak yang mengalami kesulitan, padahal dia seorang pelayan Tuhan.
Anaknya ini baru semester 3 dan satu kos dengan saya di alam manajemen. Adik saya, dia mempunyai pergumulan. Dia tidak sanggup menghadapi kuliahnya yang banyak menuntut mata kuliah, jurnal, dan berbagai hal. Ada teman yang tidak cocok dengan dia. Kan tahu anak Ina, di desanya, dia datang ke pendeta, dia konseling di situ anak Ina. Setelah itu anak Ina, cuma dia lagi sama kami anak Ina. Aku gak sanggup. Setelah itu bilang, kamu datanglah ke kampus karena ada konseling di sini. Datang dia di situ anak Ina, berkonseling dia di situ. Udah berapa orang pendeta yang saya usulkan, ada konseling dan dia ke dokter. Kalian tahu anak Ina, berakhir anak Ina. Kalian tahu apa yang terjadi dengan mereka? Padahal ibunya ini atau mamanya ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Setelah itu anak Ina, mereka datang kemana? Ke Bali anak Ina. Mereka pergi kepada datu atau datu, kepada datu, menanyakan apa sih penyakit anaknya ini. Karena dia setiap malam, kami juga takut di kos. Setiap malam setiap jam 12 dia bangun dan dia datang ke depan di kamar kami anak Ina di depan ini. Kau tahu dia mematikan lampu. Guys, nangis dari situ anak. Padahal anak Ina kalian tahu bahwa setiap dia tidur anak Ina, dia selalu mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kenapa? Apakah sampai lagu firman Tuhan itu dalam dirinya? Kenapa harus sampai kepada dia? Kenapa dia harus pergi ke dukun? Dan setelah dia sampai ke dukun itu anak Ina, kalian tahu apa yang terjadi? Dia mengatakan kepada kami, dia mencek kami, Kak, aku disantet. Siapa yang menyakit kau? Dia bilang anak Ina, tukang angkut katanya. Di situ aku bilang, janganlah ke situ dia. Lebih baik kamu berdoa, kamu lebih baik ke pendeta. Setelah dia bilang, mama yang sama saya, kami sudah menjalani semua, tetapi inilah yang terakhir. Kalian tahu anak-anak, dia ada itu sampai sekarang bagaimana? Dia berhenti sekolah. Dia berhenti sekolah. Karena apa? Pas saat dia kepada pendeta, saat dia ke konseling, dia masih sekolah. Tetapi setelah dia kepada dukun itu, dia berhenti sekolah. Padahal dia semester 3. Padahal itu sekali hidupnya anak Ina. Kasih sayangnya full, makan tumpah-tumpah, kasih sayang orang tuanya kepadanya. Bahkan kami kadang iri kepada dia, karena setiap jam dan setiap detik dia selalu benci sama orang tuanya. Kami romantis di sini, kami teleponan sama orang tua, tetapi dia sekali seminggu, sekali detik atau sejam. Tapi apa yang kita ambil dari situ anak? Kita harus berpegang kepada Tuhan. Kita butuh akan Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan lari ke sana dan jangan lari ke sana. Atau amannya kalau kita punya masalah di sini, kita pergi ke rumah tetangga, kita membosi di situ. Apakah selesai? Apakah ada mungkin di sini kalau dia lagi sedih atau putus sama pacarnya atau punya masalah, dia mengasih status? Apakah kalian dibantu? Malah orang-orang itu mengatakan, ini yang masalahnya. Itu masalah. Karena Tuhan, karena iblis anak Ina tidak mana tahu. Tidak mana tahu. Ketika kamu cerita kepada tetangga, ketika cerita kepada Ina ini, iblis mendengar ini yang masalahmu dan satan yang lain. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan di keluarga atau di sekolah anak-anak kita, anak-anak berdoa kepada Tuhan. Jangan cerita kepada orang lain. Datanglah kepada Tuhan anak-anak. Tidak perlu datang kepada siapapun. Karena Tuhan yang akan menguatkan. Meskipun dalam situasi yang sulit, dia mengarahkan hati kita kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan. Sumber pertolongan kita hanya Tuhan anak-anak. Hati ini menggambarkan kebutuhan kita akan kehadiran Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Tampaknya kita seperti dalam kegelapan dan kebingungan. Seperti tadi. Kalau kita lari kepada orang-orang yang tidak benar, apa yang kita alami? Kegelapan dan kebingungan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan. Dan yang kedua, anak-anak, kepastian dalam pertolongan Tuhan. Mazmur 4 ayat 4 sampai ayat yang kelima, anak-anak. Kita melihat keyakinan yang teguh dari kitab Mazmur ini yang dituliskan oleh dari Daud bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Meskipun dalam cobaan kita dapat memiliki ketenangan dan kepercayaan bahwa Tuhan mendengarkan dan memberikan jawaban yang pasti pada waktu yang tepat.
ingin bersaksi sama Ina dengan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya. Karena Ina, ayah ibu saya meninggal saat dia melahirkan saya. Dan setelah 20 tahun, semester 5 anak Ina, saya ditinggalkan oleh ayah saya. Anak Ina, apakah saya marah kepada Tuhan? Ada rasa kesal di hati saya. Setiap saya berdoa dari SMA saya sudah mengenal Tuhan dan di sekolah minggu di kelas 1 SMA. Setiap saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, jika Engkau izinkan, Engkau mendengarkan doa Tuhan. Izinkanlah orang tua saya ini yang satu-satunya yang paling saya cintai ini Tuhan. Dia melihat saya sudah, dia saya menjadi kebanggaan dari keluarga saya. Karena kami ada Tuhan bersama anak. Saya lah anak terakhir dan hanya saya lah yang satu di sekolah di antara kami. Saya mengatakan, apakah didengarkan Tuhan? Bukannya kurang tajam Tuhan mendengarkan doa saya? Bukannya kurang panjang tangan Tuhan menolong saya? Saya pernah bilang kepada Tuhan, Tuhan, inilah diri saya Tuhan. Saya melayani sekolah minggu, gereja, dan jemaat, ataupun Tuhan Yesus, saya juga pelayanan di remaja. Apalagi mungkin sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi yang saya berikan Tuhan, hanya satu yang selalu dua yang saya panjatkan kepada Tuhan. Saya dari dikatakan, dia dengar. Tetapi saya percaya bahwa itu yang terbaik kepada Tuhan. Karena amanah kita hanya sekali di dunia ini, tidak 2 kali. Tetapi marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur saya dilahirkan di dunia ini. Apakah saya berhenti kuliah setelah orang tua saya keduanya tidak ada? Tidak. Saya punya semangat. Karena ada satu pendeta yang mengatakan, banyak pendeta, kau ngambil jurusan apa? Teologi. Kamu siapkah orang tuamu diambil kepadamu? Apa kau siap meninggalkan orang tuamu? Saya bilang siap. Tetapi ketika terjadi ini, saya menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa? Tetapi saya sadar ada perkataan terima dan kasih pada Tuhan. Karena ayah saya itu bukan milik saya, keluarga saya itu bukan milik saya, iman saya sendiri yang Allah. Jadi apa? Ketika anak ini, mungkin orang-orang tua di sini mengharap yang terbaik untuk anak. Jadi kita apalagi yang tua-tua, apalagi yang anak terakhir ini, sungguh sedihnya nasib kami karena berkejaran antara umur orang tua dan kami. Sungguh menyedihkan. Tetapi mari anak-anak, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan bilang anakku ini SMA, SMP, dan gak ada biaya, ngapain lagi kuliah. Jangan pernah mengatakan bahwa kamu tidak sanggup. Kamu punya Tuhan yang begitu luar biasa. Enggak. Kalau kamu minta uang kepada Tuhan, mungkin dari dikasih olehnya. Tetapi ada jalan. Ada jalan yang begitu kepada kita. Saya juga percaya bahwa Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup saya. Karena berkat Tuhan, saya bisa berada di sini dan bertemu dengan anak-anak. Saya sangat bersyukur anak-anak. Punya orang tua di sini. Walaupun orang tua saya sudah meninggal, tetapi saya menganggap orang tua yang ada di sini menjadi orang tua saya. Itu yang saya banggakan setiap saya pergi ke gereja. Bahwa saya menganggap orang tua yang ada di sini menjadi orang tua saya. Ingat anak-anak, percayalah kepada Tuhan bahwa masa depan anak-anak saudara atau masa depan anak-anak ataupun perkuliahan ataupun di bidang pekerjaan, Tuhan pasti menolong karena doa orang tua itu sangat besar. Saya percaya bahwa doa orang tua saya kepada saya selalu berada dalam diri saya. Itulah ini. Kepastian ini merupakan cahaya yang menerangi jalan kita dalam kegelapan. Dan yang ketiga, kebahagiaan dalam kehadiran Tuhan. Mazmur 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9 menggambarkan kebahagiaan yang ditemukan dalam kehadiran Tuhan. Ketika kita memandang wajah Tuhan, hati kita dipenuhi dengan sukacita dan damai yang tidak dapat dijelaskan. Itulah ketika saya ada di sini, saya tidak menyangka. Tetapi saya percaya bahwa kebahagiaan itu kita temukan kepada Tuhan. Meskipun dalam cobaan kita dapat memiliki ketenangan karena percaya bahwa Tuhan mendengar
di semester 1 dan sampai semester 4 saya tidak mendapatkan beasiswa. Saya di situ kerja sambil kuliah amanah. Saya bilang kepada orang tua saya, kami orang yang tidak punya amanah. Tetapi ketika orang tua, banyak orang yang di sekeliling kami ataupun saudara menjengkali kami. Jadi saya bilang kepada orang tua saya, kita tidak boleh menjengkali Tuhan. Saya mau kuliah, ayah, saya mau kuliah. Gimana lah ini? Ayah saya selalu mendukung walaupun tidak ada uang. Dia bilang kepada saya, kamu mengambil pelayanan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Dan saya percaya. Dan ada yang tetangga kami mengatakan, anaknya kuliah di media kami. Orang yang kuliah itu, dengar amanah, 5 juta setiap bulan diterima sama anaknya. Mungkin karena dia swasta, dan dia juga tinggal di asrama. Jadi mereka bilang, kamu gak usah kuliah lah, kamu kerja. Saya bilang kepada ayah saya, pasti ada jalan keluar. Karena amanah, kalau tahu kenapa aku percaya kepada Tuhan, semenjak saya kuliah, semenjak saya SMA, saya juga bekerja. Saya bekerja di rumah makan. Itulah besar anugerah Tuhan. Ketika saya merasakan sakit, begitu juga nanti saya kuliah, saya tidak akan membebani kalian. Dan kalau saya tidak akan membebani kalian, saya akan berusaha sendiri. Saya punya Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi kita tidak bisa menyebabkan Tuhan. Tentunya Tuhan yang sangat luar biasa. Itulah amanah yang sangat, Tuhan itu sangat luar biasa dan luar biasa. Kita tahu amanah. Saat meninggal orang tua saya itu, saya mengajukan beasiswa KIP. Kita tahu amanah, saya mendapatkan beasiswa KIP. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena itu saya tinggi, tetapi karena anugerah Tuhan kepada saya. Dan tahu amanah, saat meninggal orang tua saya itu, saya ujian, setelah seminggu dikuburkan orang tua saya harus balik. Saya harus balik ke kampus dan saya ujian. Mungkin saya belajar yang tahun lalu, yang bulan-bulan lalu. Saya dipenuhi dengan kesedihan, tetapi saya ujian, saya bilang, Tuhan tolong aku Tuhan. Saya tidak fokus lagi, tetapi saya memiliki Tuhan yang luar biasa. Dan tahu amanah, dari semester 1 dan sampai semester ini, itu saya lebih tinggi dari semester lain. Saya bersyukur. Apakah karena kuasa saya? Tidak. Karena Tuhan yang menolong. Berkat Tuhan itu sangat luar biasa amanah. Kita sendiri merupakan cahaya yang menerangi jalan kita dari dalam kegelapan. Kebahagiaan dalam kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan mengubah kegelapan menjadi terang, memberikan harapan dan kekuatan untuk melangkah maju. Penerapan atau refleksi dari pribadi Tuhan Allah dalam syair nyanyian doa Daud ini terungkap bahwa ada berupa berkat Tuhan Allah yang telah dianugerahkan kepada umatnya. Dari antara berupa berkat itu adalah kehadiran Tuhan yang menyertai dan bersekutu dengan umatnya. Nyanyian Daud ini amanah. Doa permohonan, biarlah cahaya wajah Tuhan menyinari kami atau orang percaya kepada Tuhan. Permohonan ini diungkapkan dalam konteks orang bahwa banyak mencemooh atau meragukan dan mempertanyakan adanya kebaikan kepada mereka. Apa artinya cahaya wajah Tuhan menyinari kita orang percaya? Arti dan makna kehadiran wajah Tuhan menyinari orang percaya adalah dalam wajah Tuhan segala yang terselubung terungkap dengan jelas, apa yang benar dan apa yang nyata sebagai yang benar dan baik. Sebaliknya apa yang salah dan buruk, yang palsu, pura-pura dan tipuan pun terungkap dengan jelas. Dalam cahaya wajah Tuhan melindungi tentang orang percaya dan segala bentuk kegelapan atau kuasa sejahat dan pekerjaannya dihalau dan disingkirkannya. Dalam cahaya wajah Tuhan segala keragitan, kekuatan dan kebekuan atau kulit, sakit, penyakit dan kelemahan serta dosa dihangatkannya dan diberikannya dan diberikannya. Jadi amatnya kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat luar biasa.
Jangan kita ragu, apakah kita masuk ke surga? Ke neraka. Kita percaya bahwa kita masuk ke surga. Dengan kita imani bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa kita. Jadi karena kita harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Simpul dari kitab dari Mazmur 4 ayat 1 yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan gambaran tentang bagaimana kehadiran Tuhan dan cahayanya dapat menyinari hidup kita. Mari kita mengambil inspirasi dari pengalaman Daud dalam kitab Mazmur ini untuk tetap berpegang kepada Tuhan dalam segala keadaan, karena dalamnya terdapat kepastian, kebahagiaan, kesetiaan. Kita bisa melihat dari kita bisa melihat dari ayat. Dan tahu makna satu hal saat saya tidak mempunyai orang tua, satu hal yang saya dapatkan dari firman Tuhan ayat ini, kita melihat dari ayat ini anak-anak, bagaimana dia dicobai, bagaimana dia mendapatkan pergumulan yang luar biasa, anak-anaknya, istrinya, bahkan semua harta kekayaan telah diambil. Apakah dia meninggalkan Tuhan? Tidak. Tetapi istrinya mengatakan kepada Ayub, tinggalkanlah Tuhanmu itu. Tinggalkan seperti itu. Tapi Ayub mengatakan, dari kandungan aku tidak membawa apa-apa. Jadi ketika aku datang kepada Tuhan, aku juga tidak membawa apa-apa. Apakah kita di dunia ini kita membawa emas atau uang? Atau ada yang orang dengar kalau dikubur seseorang di bawahnya emasnya, di dalam kuburannya ikutkanlah emas kepada dia. Atau ada mana? Jangan-jangan sebelum 1 jam atau 1,5 jam sudah datang lagi orang menggali dia mengambil emasnya ini. Karena apa? Karena tahu bahwa kita di dunia ini tidak membutuhkan harta atau rumah-rumah atau mobil atau apapun yang membutuhkan. Kita menemukan kita akan menemukan kebaikan di dunia. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi adalah hidup ini adalah kesempatan. Jadi kesempatan kita di dunia ini melakukan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan karena kalian muda tadi, kalian mengatakan masih lamanya dipanggil Tuhan aku. Jadi yang tua-tua ini sering rajin beribadah, tetapi pemuda, anak-anak masih lama. Kita tidak bisa mengatakan kapan kita mati dan kapan kita kembali kepada Tuhan. Kita tidak tahu. Kalau kita tahu amannya, mungkin kalau saya dipanggil, minta, kalau dipanggil besok ya, mungkin saya tidak pulang ke rumah lagi, saya beribadah, berdoa. Kalau kita tahu, kalau kita meninggal, kita pasti melakukan yang terbaik. Tetapi marilah, saat kalian muda adik-adik, berikan yang terbaik kepada Tuhan, mengajar sekolah minggu, beribadah, dan memuliakan nama Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Semoga kita semua dapat hidup dalam terang wajah Tuhan yang menyinari langkah-langkah kita di setiap hari yang akan datang. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan dan berterima kasih kepada-Mu atas firman yang Kau sampaikan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, kami dapat bukan hanya kami mendengar Bapak, tetapi kami bisa mengaplikasikannya atau melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami bisa meyakini firman-Mu dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menyembuhkan jemaat yang ada di sini Tuhan, jemaat yang Simalungun. Saya juga sangat bersyukur Tuhan. Biarlah jemaat Marga Simalungun ini Tuhan yang membuat Simalungun ini. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau akan melindungi mereka. Biarlah menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan apapun pergumulan jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Kalau saya tidak tahu Tuhan, tetapi Engkau yang tahu Tuhan. Satu persatu Bapak ini. Biarlah firman ini Tuhan bisa menguatkan iman mereka Tuhan, bisa menguatkan hati kami Tuhan untuk selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan,
Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.